Ikhwata iman, ikhwan dan akhwat fillah jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid As-Shalihin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kita umur yang panjang, yang sejatinya adalah memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita. Sebab langkah kaki kita, jalan hidup kita tidak hanya harus maju ke depan, tapi juga harus naik ke atas, ya, sampai surga, ya, dekat dengan Allah. Dan kunci supaya kita bisa maju ke depan dan naik ke atas sampai surga itu ada 3. Yang pertama iman, ya. Yang kedua ilmu, dan yang ketiga amal, ya. Sebab sampai hari kiamat, ya, Allah menantang jin dan manusia untuk menembus langit, ya. Tapi tidak akan bisa menembusnya kecuali bisultan, dengan kekuasaan, ya, yang Allah berikan, ya, setelah Allah ngasih ilmu dan teknologi. Sebab sampai hari ini yang bisa naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, kemudian menghadap Allah, ya, dan ya, diperlihatkan surganya, ya, itu hanya buruk, ya. Belum ada kendaraan lain, ya. Maka tema kita pada malam ini adalah salam yang dicurahkan, ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, ada amal, ya, yang walaupun, ya, sudah berada di sorga, itu masih tetap dilakukan, ya. Sholat sudah tidak, ya. Ngaji sudah tidak, haji sudah tidak, umroh sudah tidak, bahkan dakwah dan jihad pun sudah tidak dilakukan lagi. Tapi ada amal yang masih dilakukan walaupun sudah berada di dalam surga. Amal yang pertama apa? Ya, bertasbih. Subhanaka Allahumma. Ya. Itu yang selalu diucapkan penghuni surga ketika berada di surga, bertasbih, ya, mensucikan Allah. Ya. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua adalah, ya, bertaslim, ya, mengucapkan salam, ya, salamun alaikum. Ya. Jadi ketika di dunia, saat kita bertemu dan berpisah dengan saudara kita yang muslim, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ketika saudara kita, ya, kemudian meninggal dan berada di alam kubur, kita pun mengucapkan salam, ya, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, ya. Bahkan ketika sampai di pintu surga pun, ya, salam itu tetap diucapkan oleh penjaga surga. Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin, ya. Bahkan ketika di dalam surga pun Allah menyambut penghuni surga dengan salam, ya. Ini betapa pentingnya yang namanya salam itu. Sampai dengan orang yang sudah mati saja, dengan alam kubur saja masih connect, ya. Jadi bukan hanya sholawat saja, salam juga sampai itu, ya. Buktinya kita mengucapkan assalamualaikum ahla diyar, ya. Semoga, ya, salam dicurahkan oleh Allah atas kalian, wahai penghuni kubur. Kemudian apa lagi? Tahmid, ya, mengucapkan hamdalah, ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya.
Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Luar biasa ya. Jadi selalu memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, istighfar. Ya. Jadi istighfar itu masih dilakukan ketika berada di surga pada saat merasakan cahaya tubuh yang memancarkan di kegelapan surga itu. Ya, itu semakin bersih dari dosa, semakin sempurna itu. Makanya doa penghuni surga ketika berada di dalam surga diabadikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim itu, ya. Ketika menjelaskan tentang keutamaan taubatan nasuha, ya. Ditutup kesalahan, dimasukkan ke dalam surga, dimuliakan, tidak akan dihinakan Nabi dan orang-orang yang beriman, ya, yang bersamanya. Bahkan kemudian ya, dibahagiakan dengan cahaya yang memancar di dalam tubuhnya dalam kegelapan surga. Karena jannah itu artinya gelap, gelap gulita. Ya. Kemudian selalu berdoa supaya cahayanya tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan kemudian ampuni dosa kami. Itu di surga masih minta ampun dosa, ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Menjadikan manusia bercahaya itu, ya, itu kuasa Allah. Ya. Pertama ketika di alam mahsyar kan, ya, seluruh anggota wudunya itu memancarkan cahaya sehingga Rasul mudah untuk membedakannya dengan umat yang lainnya. Ya. Rasul rindu dengan saudaranya, itu orang-orang yang hidup setelah beliau dengan tanda cahaya yang memancar di bekas wudunya. Walaupun di alam mahsyar miliaran, mungkin triliunan, bagi Rasul tidak akan susah untuk menemukan saudaranya. Ya. Kenapa? Karena dari anggota wudunya memancarkan cahaya, karena wudunya itu sangat sempurna sekali. Setiap kali kita berwudu dengan sempurna, yang pertama Allah akan tutup kesalahan. Yang kedua Allah akan angkat derajat. Yang ketiga Allah akan persilahkan masuk surga lewat pintu mana saja. Ini luar biasa nih. Nah, salam artinya selamat. Kemudian sejahtera. Selamat dan sejahtera, itu makna salam. Yang kedua, salam juga artinya adalah aman dan sentosa. Yang ketiga, rukun dan damai. Dan yang keempat, salam itu artinya tentram dan tenang, ya. Jadi paling tidak ada 8 makna, ya, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau ketika pengguna surga mengucapkan Salamun alaikum. Yang pertama apa? Selamat, sejahtera, aman, sentasa, rukun, damai, tentram, dan tenang. Dan itu adalah kebutuhan primer manusia. Dan semua ini akan terkumpul dengan sempurna ketika kita berada di surga. Semuanya ada itu, ya. Keselamatan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan, kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Semuanya komplit ada di surga. Rugi kalau kita tidak masuk surga. Insyaallah kalau ada waktu kita akan coba mengkaji, ya, yaitu penghuni surga yang dimanjakan oleh Allah SWT. Jadi salam yang dicurahkan erat kaitannya dengan kebutuhan primer manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama hidup selamat, yang kedua hidup sejahtera, yang ketiga hidup aman, yang keempat hidup sentosa, yang kelima hidup rukun, yang keenam hidup damai, yang ketujuh hidup tentram, dan yang kedelapan hidup tenang. Jadi secara sempurna semuanya semua kebutuhan itu hanya tersedia di surga. Ya. Untuk siapa? Untuk siapa saja. Yang mati bawa iman, yang mati bawa amal soleh.
Amal soleh itu amal baik, ya, yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Amal baik yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, itu amal soleh, ya. Tapi dilandasi dengan keimanan, ya. Sebab iman tidak akan diterima oleh Allah tanpa amal, dan amal tidak akan diterima oleh Allah tanpa iman, ya. Iman dasar amal, amal itu buah iman. Tapi dengan iman dan amal soleh kalau kita bawa mati, insya Allah dapat salam. Dan kemudian usahakan mati tidak bawa dosa, walaupun ada, ya, disediakan yang namanya asyafa'atul uzma. Kalau orang yang beriman, orang yang beramal soleh, ketika mati masih bawa dosa, itu ada dua kemungkinan. Yang kedua dimasukkan ke neraka, yang kedua dibebaskan dari neraka karena dapat asyafa'atul uzma, ya. Karena Rasul bolak-balik itu minta itu agar umat yang beriman itu diampuni dosanya, ya. Sampai kemudian tidak jadi masuk neraka, ya. Di antaranya kalau kita mendengar azan, ya, ikuti, ya, apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kecuali ya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, kita jawab dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. Setelah la ilaha illallah kita mengucapkan la ilallah, kita baca salawat. Kemudian kita doakan Nabi, ya. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi, supaya Nabi juga mendoakan kita, malaikat juga mendoakan kita, karena Nabi sudah tidak ada, ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wab'athu maqama mahmudan alladzi wa'ada. Halat katanya bihi, ya, syafaati, ya. Jadi halat lahu syafaati, halal baginya syafaat aku, ya. Jadi insya Allah, ya, ketika di absen namanya akan disebut. Ketika Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian mengabsen nama orang yang akan mendapat syafaatul uzma itu selesai, tapi masih ada yang tersisa, ya, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, mereka lah yang di dalam Al-Quran, ya, disebut sebagai khalidina fiha abada, di neraka, ya. Itu nggak bakal dapat syafaat orang yang seperti itu, ya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran dijelaskan, ya, ya, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa saja yang datang menghadap Allah, ya, setelah mati dibangkitkan, kemudian menghadap Allah di alam mahsyar mujriman, dalam keadaan membawa dosa, ya, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Jadi jangan meremehkan dosa itu, ya. Jadi kalau kemudian tidak dapat syafaat, konsekuensinya neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya. Hidupnya tidak normal, matinya pun tidak normal. Karena hidup dan mati yang normal itu cuma 2 kali, ya. Sedangkan orang yang masuk neraka, ya, hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup dimatikan, mati dihidupkan. Sedangkan orang yang masuk surga, ya, tidak akan mati selama-lamanya, bahkan tidak akan tidur selama-lamanya, tidak akan capek, letih, lelah selamanya. Itulah yang namanya salam, ya, salam, ya, sejahtera, selamat, sentosa, aman dan sebagainya, ya. Kemudian yang selanjutnya, wa may ya'tihi mu'minan, sebaliknya siapa saja yang datang menghadap Allah di alam mahsyar dengan membawa iman, qad amila shalihat, dan ketika di dunia dia beramal soleh, mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, berbuat baiknya itu, ya, ya, maka faulaika, mereka itu, lahum, untuk mereka, ad-darajatul ula, ya, ya, derajat, kedudukan, ya, tempat yang paling tinggi. Apa kuncinya? Iman. Apa kuncinya? Amal saleh, ya. Kita bukan hanya maju ke depan, tapi naik ke atas sampai mentok di surga itu, ya.
Apa yang dimaksud dengan kedudukan derajat tempat yang paling tinggi? Jannatul Adn, surga Adn. Ya. Karena surga Adn itu untuk khairul bariyah, ya. Manusia yang terbaik, ya. Yang beriman, beramal soleh, ya. Ya. Kemudian ridho kepada Allah, diridhoi oleh Allah, dan kemudian takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan untuk yang terakhir, bagi orang yang takut kepada Allah, ya, akan disediakan 4 surga, ya. Luar biasa. Satu surganya seluas langit dan bumi, ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan. Ya, orang lain dapat satu surga, sedangkan dia dapat 4 surga. Luar biasa, ya. Jadi lagi-lagi kaitannya pertama dengan iman, yang kedua dengan amal soleh, kemudian yang ketiga ditutup dengan, ya, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Adn yang selalu mengalir dari bawahnya sungai-sungai, bukan sembarang sungai, bukan sungai untuk mandi, tapi sungai untuk minum. Ya, sungainya itu susu, madu, khamr, dan air tawar. Ya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Enggak pernah ada istilah sungainya kemudian surut, apalagi kering, gitu ya. Terus ngalir, dan yang ngalirnya itu bukan air saja, susu ngalir, madu ngalir, khamr ngalir. La yusaddauna anha wa man wa la yunzifun. Walaupun minum khamr tidak akan pusing, walaupun minum khamr tidak akan mabuk. Wa dzalika, dan itu, ya, jazaa'u adalah balasan dari Allah, man tazakka, bagi orang yang suci dan bersih, ya. Jadi bawa iman, bawa amal, kemudian suci, bersih, lahir batin. Kenapa? Karena di dunia dia selalu melakukan 2 hal. Yang pertama taubat, yang kedua apa? Thaharah. Ya, taubat untuk membersihkan dosa dan kesalahan, sedangkan thaharah untuk membersihkan hadas dan najis. Orang yang rendah, orang yang hina, ya, itu tidak akan masuk surga. Tidak akan bertemu dengan Allah, ya. Ya, demikian pula orang yang kotor, ya, kotor badannya, ya, kotor hatinya, kotor perbuatannya, ya, gitu. Karena di surga itu mutahharatun, ya, disucikan, ya. Dalam waktu yang sama penghuni surga itu tidak akan buang air besar, tidak akan buang air kecil, tidak akan buang angin, ya. Kemudian tidak akan buang ingus, tidak akan meludah, ya, wanita tidak akan haid, tidak akan nifas. Betul-betul azwaju mutahharatun, pasangan yang disucikan. Makanya ada 2 amal yang mengundang cinta Allah, yaitu taubat dan thaharah. Ayat itu 2. Al-Baqarah 222 kan? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, ini bukan kebetulan, ya. Kenapa sampai 2, ya. Surat 2 ayat 222. Itu kunci untuk mendapatkan cinta Allah. Tidak mungkin masuk surga, tidak mungkin dekat dengan Allah, tidak mungkin dilihat oleh Allah, tidak mungkin diajak ngomong oleh Allah, ya. Tidak mungkin diampuni dosanya Allah kalau Allah tidak mencintainya. Hanya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam yang diperintahkan Allah kepada orang yang beriman untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan salawat saja, ya, kepada Nabi itu, tapi juga salam, ya. Salawat dan salam. Dan ini panggilan iman, ya. Kalau kita baca Al-Quran tidak kurang dari 79 kali Allah memanggil orang yang beriman, di antaranya untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang ingin dikakui sebagai orang yang beriman, sallu alaihi, hendaklah kalian bersolawat kepadanya. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ya. Sesama muslim, apalagi yang ada di atas kita wajib menghormatinya. Kalau yang bawah wajib menyayanginya, kemudian mengagungkannya, ya, memuliakannya, ya. Dan bentuk, ya,
menghormati sesama muslim itu dengan salam. Ya. Kalau menghormati masjid dengan sholat, namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau menghormati sesama orang yang beriman, ya tahiyatuhum salam. Ya. Dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa orang yang beriman di sini yang diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada Nabi? Ya, yaitu alladzina saddaqallah ya wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Orang yang membenarkan Allah, ya, orang yang membenarkan rasulnya, ya, membenarkan firman-Nya, ya, dan membenarkan sunnahnya. Kemudian wa amilus sholih wa amilu bi syar'ihi, ya. Jadi membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, dan kemudian mengamalkan syariatnya, mengamalkan hukumnya, mengamalkan agamanya. Itulah orang yang beriman. Ya. Shallu ala Rasulillah, bersalawatlah kepada Rasulullah, wa sallimu taslima tahiyatan wa ta'dziman lahu. Ya. Jadi mengucapkan salawat dan salam itu sebagai ungkapan hormat dan ta'zim. Ya. Menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat Al-Qalam tuh. Dan sesungguhnya engkau ya, berada ya, di atas ya, atau memiliki kepribadian yang agung, yang tinggi, yang besar dan mulia. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam sesama muslim ketika saling bertemu. Ya. Ini kaitannya dengan hakul muslim alal muslim. Jadi muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada hak, ya, ada kewajiban. Mengucapkan salam hak, sunat, ya. Tapi menjawab salam wajib. Makanya di sini jelaskan hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim atas muslim yang lainnya itu ada 6. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengannya, ucapkan salam. Wa idza da'aka, kalau dia mengundang kamu, fa'ajibu, maka penuhi undangannya. Ya. Jadi kalau kita diundang wajib hadir, tapi kalau tidak diundang haram hadir. Ya. Kadang-kala yang diundang kita, tapi istri kita dibawa, nggak boleh itu. Ya. Yang diundang kita, anak kita dibawa, nggak boleh. Apalagi sampai tetangga dibawa. Ya, itu namanya tupel. Tupel itu namanya bayi prematur, nggak dianggap dewasa, dianggap bayi prematur, itu tupel. Tidak diundang tapi datang, ya, atau diundangnya dia doang tapi bawa yang lain, ya. Ya, jadi dibawa semuanya, ya. Makannya banyak, amplopnya kecil, ya. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam yang diajarkan Rasulullah SAW ketika duduk tahiyat, ya. Bayangkan, ya. Ketika duduk tahiyat juga, ya, ada sunnah mengucapkan salam. Pertama mengucapkan salam kepada Nabi, yang kedua mengucapkan salam untuk kita yang sholat berjamaah, dan mengucapkan salam untuk hamba Allah yang saleh yang waktu itu tidak ikut sholat berjamaah atau tidak sholat berjamaah di tempat kita. Itu komplit banget itu. Ya, mendoakan Nabi, mendoakan kita, mendoakan hamba Allah yang saleh yang tidak hadir di tempat itu. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Ya. Jadi ka itu kan dari anta, ya. Itu domir mukhatab. Ya. Jadi diajak bicara. Ketika kita duduk, ya, sholat sambil duduk, sholat duduk di antara sholat duduk tasyahud, ya, itu kita langsung kepada Rasul, ya. Mengucapkan salamnya itu langsung assalamu alaika, ya. Semoga salam dicurahkan atas kamu ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullah, demikian pula rahmatnya, wa barakatuh, dan berkahnya, ya. Inilah kehidupan yang sempurna manakala kita mendapatkan salam, mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah, ya. Kemudian assalamu alaina, semoga salam juga dicurahkan kepada kami, wa ala, dan kepada ibadillah, hamba-hamba Allah as-salihin, yang salih, ya. Jadi di dalam surat An-Nisa, ya, kalau tidak salah 69, ya. Jadi kita harus, ya,
berteman dengan teman yang paling baik. Teman yang paling baik itu pertama Nabi, ya. Kedua Siddiqin, ketika syuhada, keempat solihin, yang kelima orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah akan punya teman yang terbaik. Makanya kita doakan. Kenapa? Karena itu termasuk teman yang terbaik. Ya. Salam ketika ya tahiyat itu, duduk tahiyat. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam Allah kepada orang yang sabar, karena tempat terakhirnya adalah sorga sebagai tempat terbaik. Namanya Uqbadar. Uqbadar itu tempat yang terakhir, persinggahan terakhir. Ya, persinggahan pertama akhirat itu alam kubur. Persinggahan terakhirnya adalah sorga, namanya Uqbadar. Ya. Neraka juga Uqbadar, cuman kalau sorga Darussalam, ya tempatnya salam. Sedangkan neraka Darul Bawar, sebaliknya daripada salam itu. Tidak bahagia, tidak aman, tidak sentosa, tidak tenang, ya. Tidak selamat. Ya. Itu namanya Darul Bawar. Nah, sedangkan orang yang sabar, ya, karena dia dijanjikan surga oleh Allah, wa jazahum bima sabaru, dia Allah telah membalas mereka ya karena kesabaran mereka jannata wa harira, surga dan kain sutra, disenangkan, dimewahkan. Di surga, di dunia boleh senang tapi tidak boleh mewah. Tapi di surga bukan hanya disenangkan tapi dimewahkan. Di antaranya adalah ya di kain sutra dan lain sebagainya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ya, ini ya. Jadi selamat sejahtera atas kamu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya. Jadi berakhir dalam kenikmatan di sebuah tempat yang bernama Darussalam. Sedangkan orang kafir berakhir di tempat kesengsaraan, penderitaan yang bernama ya Darul Bawar. Ya. Kemudian salam yang dicurahkan adalah ucapan malaikat maut kepada orang baik saat nyawanya dicabut. Ya. Makanya enggak panik, enggak takut itu, karena malaikat ya menampakkan diri kepada orang yang baik itu, ya, memiliki pribadi yang baik itu, ya, adalah dalam wujud yang menyenangkan, ya. Jadi tidak menakutkan, senang ketika mau dicabut nyawanya. Berbeda dengan orang yang tidak baik, menampakkan dalam wujud yang menakutkan itu. Alladzina tatawaffatuhumul malaikah thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ini ucapan malakul maut. Bayangkan, malaikat maut mau mencabut nyawa, mengucapkan salam, kira-kira nyabutnya kencang atau pelan? Iya, pelan banget itu. Ya, sementara yang normal, yang biasa, di mana malaikat tidak mengucapkan salam, itu orang yang sakratul maut itu seperti dahan yang banyak durinya, kemudian nyangkut di tenggorokan, ditarik kencang seperti itu katanya. Kata Rasul ya. Kata sahabat, siapa yang ditanya oleh Umar, bagaimana sih gambaran kematian ya, ketika Rasul menjelaskannya, ya katanya seperti dahan yang banyak durinya, nyangkut di tenggorokan, ditarik sekencang-kencangnya. Ya, kira-kira apa saja yang ketarik itu? Ya, iya, ambro itu semua tuh. Ya, tapi beda dengan yang thayyibin, orang yang baik, ya, orang yang saleh. Orang yang beriman, bertakwa, ya. Itu malah malaikat menyambutnya, ya, dengan mengucapkan salamun alaikum, selamat buat kalian, ya. Silahkan masuk ke dalam surga karena apa yang telah kamu lakukan. Nah, berdasarkan ayat ini, ya, dan hadis sahih yang pernah saya jelaskan, ternyata masuk surga itu pertama itu dengan rahmat Allah, yaitu tiket untuk masuk, ya. Jadi amal itu tidak bisa memasukkan ke surga kecuali rahmat Allah. Sedangkan fasilitas yang ada di surga itu didapatkan dengan amal. Makanya di sini jelaskan
udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Silakan masuk surga, nikmati fasilitas yang ada di dalamnya, bima kuntum ta'malun, disesuaikan dengan amal yang telah kamu lakukan waktu di dunia, ya. Mau dapat rumah di surga, bangun masjid, ya. Makanya orang Arab itu nggak mau bangun masjid PT-PT, ya. Ada nggak yang mau diajak? Nggak mau itu. Saya listriknya, saya keramiknya, nggak mau, ya. Kalau saya listriknya, emang di surga ada listrik. Masjid utuh itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, apa? Di samping bangun masjid apa? Kalau sholat berjamaah, kemudian ada saf yang renggang, kita rapatkan masuk ke dalamnya, dikasih, ya, sebuah rumah yang ada di surga. Demikian pula kalau kita bisa melaksanakan sholat rawatib, ya, baik yang 10, yang 12, ya, itu insya Allah, ya, bukan hanya diharamkan masuk neraka, tapi dibangunkan sebuah rumah di surga. Demikian pula kalau kita diuji dengan kematian, ya, orang yang paling kita cintai, buah hati kita, kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka insyaallah dibangunkan sebuah rumah di surga, ya. Dan namanya Baitul Hamdi itu. Ada semacam apartemen atau mungkin apa gitu, ya. Itu ada namanya. Kalau di Sindang kan ada kakap, teri, tawes kan, ya. Ini mah enggak Baitul Hamdi, ya. Enggak ada di sana rumah susun cap teri, enggak ada. Adanya Baitul Hamdi. Ini An-Nahl 32, ya. Kemudian salam yang dicurahkan adalah salam Allah kepada Nabi Yahya putra Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Nabi Yahya itu terkenal tampan banget, sampai ada putri cantik, ya, tertarik sama dia, tapi Nabi Yahya nggak mau, sakit hatinya. Kemudian dilamar oleh raja, ya. Kata putri itu, saya terima lamaran engkau asal mas kawinnya kepala Yahya, katanya, ya. Jadi karena cintanya itu raja, Yahya ditangkap, dipenggal kepalanya, ya. Nasibnya sama dengan bapaknya Zakaria. Kenapa? Karena fatwanya itu tidak sesuai dengan pemerintah, bertentangan terus dengan pemerintah. Ditangkap dia lari, ngumpet, ya, di balik pohon, kemudian pohonnya digergaji, sama Yahyanya juga, Zakarianya itu badannya terbelah dua, ya. Yang satu dipenggal kepalanya, yang satu digergaji itu, ya. Padahal sama-sama mempertahankan kebenaran, mempertahankan kehormatan. Udah ya? 10 menit tadi. Nah, coba, ya, ini penting buat kita. Ya, Al-Quran itu walaupun cuma singkat, tapi mengandung filosofi yang sangat dalam. Ada pesan, ya, yang sangat penting. Ketika dia bersalam kepada Yahya, maka Allah berfirman, wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yatub'atsu hayya. Ya, ini salam Allah tuh. Semoga salam dicurahkan atasnya pada saat dia lahir, pada saat dia mati, dan pada saat dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Wa yauma yub'atsu hayyan. Ya. Jadi salam yang harus kita dapatkan itu salam ketika lahir, ya. Kita selamat dari setan, selamat dari binatang buas, selamat dari manusia yang iri, ya. Kan u'iduka bi kalimatillahi tamma, kan, ya, ya, min syarri min kulli syaitonir wa hama wa min kulli ainil lama, kan gitu, ya. Jadi waktu lahir itu selamat dari setan, selamat dari binatang buas, dan selamat dari orang-orang yang iri yang tidak suka kepadanya. Kemudian selamat pada waktu apa? Mati, ya. Selamat pada waktu mati. Selamat pada waktu bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, tidak dijepit, dihimpit di kuburnya, ya, apalagi disiksa kubur yang lainnya. Kemudian selamat waktu dibangkitkan dari alam kubur. Itu harus selamat, ya. Sebab ada yang menyesal, ya, takut banget, ya, pasti celaka. Siapa? Orang yang di dalam surat Yasin disebutkan, ya, dia mengatakan ya wailana mamba'atsana min marqadina, ya. Lagi enak tidur dibangunkan, ternyata sudah kiamat, dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan, ya, siap mempertanggungjawabkan segala amalnya yang tidak saleh itu, ya.
Jadi ada 3 keselamatan yang harus didapatkan. Pertama, selamat ketika lahir. Kedua, selamat ketika mati. Dan ketiga, selamat ketika dibangkitkan dari alam kubur. Ya. Satu lagi ya, ini masih banyak ya, tapi silakan. Ini sudah saya share ke Pak Yazid ya, Ustaz Yazid ya. Salam yang dicurahkan adalah salam Allah kepada Ibrahim ya, yang telah melaksanakan semua tugasnya dengan sempurna ya. Semua tugas dari Allah, perintah dari Allah dilaksanakan dengan sempurna serta melewati semua ujian dengan sukses. Ya, tidak ada perintah yang tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Kemudian dalam waktu yang sama Ibrahim sukses ketika menghadapi ujian harta. Sukses ketika menghadapi ujian istri, sukses ketika menghadapi ujian anak, sukses ketika menghadapi ujian diri. Ya. Nah, bapak jadi 5 ya, sukses itu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu lebih cinta kepada Allah daripada kepada bapaknya, lebih cinta kepada Allah daripada kepada dirinya, lebih cinta kepada Allah daripada istrinya, daripada anaknya, bahkan daripada hartanya. Sehingga sekali kurban itu bukan 1-2 ekor ya, ada yang sampai 1000 ekor itu. Di sini ada nggak ya? Imamun Nas, pemimpin manusia ya, yang berkurbannya itu 1000 ekor ya. 1000 ekor unta atau sapi Pak? Berapa itu harganya ya? Nah, presiden itu rata-rata 1 ekor cuman gede yang 200 juta. Nah, coba itu ya, berapa miliar itu ya. Makanya kata Allah, salamun ala Ibrahim ya. Jadi Nabi Ibrahim itu dikasih gelar Imamun Nas, dikasih gelar Khalilullah, dikasih gelar Abu Rohim. Ya, Ibrahim itu Abu Rohim, bapak yang sangat kasih ya, baik kepada anak istrinya, kepada tetangganya, dan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya. Silakan ada yang ditanyakan.